pengetahuan Pak Guru itu kayak banyak dan luas, dan yang sering Pak Guru sampein itu kadang misalnya kalaupun lagi bahas agama, pendekatannya nggak selalu tergantung dogma gitu. Pak Guru juga ngambil stance yang rasional atau yang objektif gitu, atau malah yang tanda kutip kafir lah gitu. Nah, terus dengan pengetahuan sebanyak itu, seluas itu, dan dengan hazanah yang luas itu, kenapa masih Muslim? Itu pasti di sebuah diskusi yang memang terjadi karena ditanya. Oke. Gitu loh. Jadi, dan tapi kalau misalnya lo tanya, tapi terlepas dari itu, saat lo ketahuan ateis, Tapi kan Paman kan bisa jawab, enggak, aku nggak mau jawab gitu misalnya, aku nggak mau share. ketahuan juga. Tapi seenggaknya tidak ada pernyataan eksplisit gitu. Ya, yang penting saya tidak mengajak. Sahabat Indonesia, Kumaila Hakimah adalah salah satu di antara orang yang berbicara kontroversial dalam hal agama, termasuk Edus TV dan akun-akun yang lain. Dan sebelumnya banyak yang menuduh bahwa Kumaila Hakimah ini hanya menyerang Islam, tetapi ternyata dia juga menyerang agama yang lain, termasuk Kristen. Salah satu contohnya adalah Kumaila Hakimah mempertanyakan soal siapa yang menghamili Bunda Maria. Itu menyerang Kristen sebenarnya. Lalu kemudian sebelumnya Kumaila Hakimah itu murtad. Murtad adalah istilah yang diberikan kepada orang Islam yang meninggalkan agamanya. Tetapi kita juga tidak melihat Kumaila Hakimah itu memeluk agama yang lain, malah menyerang juga agama yang lain, salah satu yang saya sebutkan tadi. Sehingga sepertinya Kumaila Hakimah itu dalam posisi yang ateis. Kenapa begitu? Karena beberapa video-videonya dengan orang lain, misalnya seperti Guru Gembul, itu seolah-olah mengatakan bahwa Guru Gembul ini yang sudah pintar, kenapa tidak menjadi ateis? Ketika bicara juga dengan Coki Pardede, dia sangat mendalami, mempertanyakan banyak hal tentang ateis. Kemudian selanjutnya ada satu video yang judulnya "Orang Mati Bisa Apa". Di dalam video ini banyak hal yang menunjukkan bahwa orang ini sudah tidak percaya Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan itu artinya sudah ateis. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Tetapi sebelum itu mohon dibantu subscribe ya. Apakah orang-orang yang sudah mati arwahnya tuh tetap hidup dan punya kesadaran penuh? Kebanyakan kita ngerasa dan percaya kalau perihal arwah dan jiwa ini adalah hal yang mistis ya, biasanya menyangkut tahayul atau ajaran agama. Di agama-agama besar kita diajarkan untuk percaya bahwa ada akhirat, ada kehidupan setelah mati. Nah, apakah benar? Ya nggak tahu. Katanya nanti kalau sudah meninggal baru akan bisa dibuktikan. Loh, emangnya orang mati bisa apa gitu? Orang mati kan organ-organnya udah nggak berfungsi. Otaknya yang membuat manusia bisa berpikir dan merasa juga udah nggak berfungsi. Udah nggak bisa gerak, nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong, nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang mati nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kenapa kita bisa sangat yakin kalau kita bisa membuktikan hal-hal yang kita yakini setelah kita mati gitu? Kayak misalnya malaikat pencabut nyawa gitu, kehidupan setelah mati, pengadilan akhirat. Nah, itu semua hal-hal yang kita yakinin, kita bisa buktiin kebenarannya setelah kita mati. Dalam banyak agama dan kepercayaan, dan dalam konsep filsafat kuno gitu ya, kepercayaan bahwa jiwa dan tubuh merupakan dua entitas terpisah itu konsep kepercayaan yang umum dan instingtif juga. Banyak agama dan kepercayaan percaya kalau jiwa kita itu nggak pernah mati. Ketika manusia mati, jiwanya atau ruhnya atau arwahnya itu masih hidup. Kalau dalam Islam, konsep ruh dan jasad itu dijelaskan dalam berbagai ayat di Quran ya. Misalnya salah satu ayat yang relevan ada di surat Al-Isra ayat 85 gitu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya, maksudnya orang Yahudi nanya kepada Nabi tentang ruh gitu. Terus lanjutannya kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan gak ada yang tahu tentang ruh kecuali
sangat sedikit sekali. Nah, memang dalam konsep Islam itu ada ranah-ranah yang masuk ke kategori hanya Allah yang tahu gitu. Nah, bahasan mengenai ruh juga masuk ke ranah ilmu Allah nih. Nah, konsep bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang berbeda itu nama istilahnya itu mind body duality atau mind body dualism. Tubuh atau jasad adalah badan zohir yang bisa terlihat jelas dan dapat diukur. Nah, sementara itu pikiran dan perasaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak material gitu dan tidak terlihat. Nah, meskipun konsep mind body duality ini adalah konsep yang umum yang juga terasa instingtif gitu. Perdebatan soal ini tuh ya panjang dan bercabang ya secara teori, karena tentu saja dulu tuh kan belum bisa dibuktikan ya, belum ada teknologi semacam scan otak misalnya. Nah, kepercayaan terhadap konsep mind body duality ini implikasinya kemana-mana dong. Kita jadi mikir pas lagi tidur, jiwa kita pergi kemana gitu. Atau kita jadi percaya kalau fenomena kesurupan itu adalah fenomena di mana ruh seseorang yang udah mati itu bisa occupy badan orang lain. Atau kita jadi bisa percaya nih kalau orang yang udah meninggal itu bisa ngawasin kita karena jiwanya masih hidup. Atau kita juga bisa jadi percaya nih kalau ada rumah angker itu karena dihuni oleh arwah gentayangan gitu. Tapi kan sekarang ya ada neuroscience, ilmu yang mengkaji saraf dan otak. Sekarang udah maju nih. Kita udah bisa nih ngecek faktanya. Emang iya yang namanya jiwa itu ada. Meskipun banyak sekali kepercayaan yang mengajarkan bahwa jiwa dan raga itu dua entitas yang berbeda. Faktanya segala apapun yang kita sebut sebagai jiwa, pikiran, perasaan, itu semua adalah kerja mekanisme otak. Semua pengalaman mental, semua proses kognitif itu bisa dipetakan ke aktivitas otak, ke aktivitas fisik di otak. Kalau kita lagi tidur dan mimpi, ya itu kerjaan otak kita, bukan ruh kita lagi menjelajahi kemana gitu. Kalau kita ngerasa dapat ilham gitu atau dapat inspirasi tiba-tiba, dapat epiphany atau firasat atau insting, meskipun rasanya kayak munculnya misterius nih, kayak ada yang ngasih tahu gitu, ada tiba-tiba muncul di otak, ya sebenarnya itu kerjaan otak kita, bukan karena ada yang ngirimin ide itu. Nah, kalau kita lagi tidur, jiwa kita kemana? Ya nggak kemana-mana gitu. Kalau kita mati, jiwa kita kemana? Ya nggak kemana-mana juga, mati ya mati aja gitu. Nggak ada pemisahan antara pikiran dan tubuh secara substansial. Otak dan tubuh itu secara terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Pergerakan tubuh, aktivitas fisik, dan bahkan kesehatan fisik itu ya memang dapat mempengaruhi aktivitas otak dan sebaliknya gitu. Aktivitas otak yang disebabkan oleh pengalaman mental itu juga dapat mempengaruhi respon tubuh gitu ya, seperti ya pernapasan, detak jantung, tekanan darah. Ya intinya otak dan tubuh itu saling bergantung dan saling mempengaruhi, dan hal itu terbukti nggak bisa dipisah. Kalau badan kita mati, otak kita berhenti bekerja, yang kita sebut sebagai jiwa juga mati, karena aktivitas jiwa itu kan aktivitas otak. Nah, sebenarnya tiap budaya tuh punya ceritanya sendiri dalam menggambarkan apa sih yang akan terjadi setelah kita mati. Nah, hasil turunan dari percaya konsep mind body duality itu, ya makanya tiap budaya tuh punya versi akhirat masing-masing gitu. Ada yang bentuknya surga neraka nih sebagai kompensasi dan konsekuensi dari kelakuan manusia selama hidup. Ada juga yang bentuknya ya tempat peristirahatan aja gitu. Nah, karena percaya jiwa itu entitas yang beda sama fisik, jadinya harus ada cerita lanjutannya nih. Kalau fisiknya mati ya terus jiwanya kemana? Ya terkonstruksi lah cerita-cerita tentang kehidupan setelah mati. Nah, sepertinya ya gagasan tentang jiwa kita akan hidup abadi itu datang dari ketakutan manusia akan kematian dan kekosongan. Takut mati itu salah satu ketakutan terbesar manusia, dan ya kadang fakta itu menyakitkan ya. Fakta itu kadang sulit diterima. Pun begitu, fakta nggak peduli sama perasaan kita, realitas nggak peduli sama perasaan kita. Tapi kita kan peduli ya sama perasaan kita, makanya kita mengkonstruksi cerita yang bikin kita lebih tenang dan lebih happy gitu. Jadi kayaknya cerita tentang kehidupan setelah mati itu kayak coping mechanism dari takut mati kayaknya. Ya mungkin itu kenapa dalam sepanjang budaya peradaban manusia kita bisa punya beragam cerita tentang kehidupan setelah mati. Ya tapi ini cuma tebakan aku aja ya. Mengenai apa yang terjadi setelah kita mati, faktanya setelah kita mati ya badan kita akan membusuk secara bertahap ya. Pada akhirnya bakteri dan serangga akan terus memakan sisa-sisa jaringan yang masih ada sampai tubuh kita jadi kerangka. Walaupun kedengarannya serem nih ya, tapi ya hal itu tuh hal alami, bagian alami dari siklus kehidupan dan kematian. Dalam siklus rantai makanan ini yang tadinya kita ada di puncak konsumen,
kita makan apa aja nih, setelah mati ya jadi bahan makanan organisme pengurai. Perihal jiwa kita akan masih hidup setelah kita mati, yaitu adalah bentuk kepercayaan, yang mana cara menyikapinya boleh percaya, boleh enggak. Karena faktanya kita nggak tahu dan nggak bisa tahu, kita nggak akan bisa buktiin secara ilmiah kalau jiwa orang mati itu akan tetap hidup. Yang kita bisa tahu so far, badan kita ya membusuk, badan kita terurai. Jadi konsep yang bilang kalau ruh dan jasad itu dua entitas yang beda, itu kan kepercayaan ya. Cara menyikapinya boleh percaya, boleh enggak gitu. Ya faktanya tadi ruh dan jasad, jiwa dan raga itu satu kesatuan. Sejauh ini kita nggak nemu bukti empiris yang mendukung eksistensi jiwa sebagai entitas yang terpisah dari tubuh. Semua data ilmiah yang ada menunjukkan bahwa kesadaran, pemikiran, dan perasaan adalah hasil dari proses otak. Setiap pengalaman manusia, termasuk perasaan, ingatan, identitas diri, itu berkaitan dengan fungsi spesifik dalam berbagai bagian otak. Makanya kalau ada gangguan nih otaknya, kalau ada cedera atau penyakit, itu bisa secara drastis mengubah kesadaran dan kepribadian seseorang. Nah itu kan salah satu bukti kuat ya, kalau apa yang kita sebut sebagai jiwa sebenarnya sangat bergantung pada otak, baik secara biologis maupun secara aktivitas kimiawi. Jadi gimana nih, kamu termasuk orang yang percaya nggak kalau jiwa dan jasad itu adalah entitas yang terpisah gitu? Nah kalau misalnya orang kesurupan, kamu percaya nggak kalau orang tuh bisa kesurupan?